Saya laporkan bahwa pada tanggal 15 Mei yang lalu, seperti kita ketahui bersama, Bapak Presiden telah menyatakan tentang new normal tatanan baru ini. Maka semua bidang menyesuaikan dengan ini. Nah, kemudian demikian juga di bidang Kementerian Agama, kami membuat konsep umum adalah secara bertahap kegiatan ibadah di rumah ibadah dibuka kembali dengan tetap mentaati prosedur standar tatanan baru new normal yang telah dinyatakan oleh Bapak Presiden pada tanggal 15 Mei 2020 yang lalu. Manfaatnya apa? Kita tahu bersama. Satu, menjawab kerinduan kita semua, kerinduan umat kepada rumah ibadah. Sudah rindu sekali kita kepada rumah ibadah. Kedua, untuk meningkatkan perolehan pahala yang dilakukan umat dengan beribadah secara jamaah. Kita tahu sama, sholat jamaah itu kan pahalanya lebih tinggi daripada sholat orang. Mudah-mudahan dengan ini kita bisa meningkatkan ibadah kita lagi. Ketiga, menguatkan upaya spiritual, di samping tetap mendaya dan menghasilgunakan upaya lahir. Kita tahu bahwa nggak mungkin kita hanya upaya lahir saja tanpa spiritual kita kuatkan. Nanti karena yang berwenang mencabut penyakit itu kan hanya Tuhan gitu ya. Keempat, memberikan reward kepada daerah yang telah berhasil menekan angka penularan COVID-19. Jadi yang sudah bisa berhasil memang kita harus kasih reward. Kelima, memberi ketenangan batin kepada seluruh rakyat Indonesia yang pada dasarnya sangat agamis. Jadi kalau kita udah ke rumah ibadah, ke masjid rasanya tenang gitu ya. Pelaksanaan memang banyak detailnya, tapi saya cuplik aja sedikit. Itu hanya boleh di rumah ibadah yang relatif aman dari COVID-19 dan direkomendasi oleh camat atau bupati wali kota sesuai level rumah ibadah tersebut. Kenapa kami katakan untuk di camat yang bisa rekomendasi? Karena kalau bupati atau gubernur terlalu jauh di atas, sehingga kadang-kadang mungkin ada tempat-tempat yang memang sebetulnya aman sama sekali, tapi oleh mereka mungkin bisa digeneralisasikan seolah-olah belum aman, karena memang secara provinsi mungkin belum aman, secara kabupaten belum aman. Sehingga kewenangan itu kami sarankan atau kami himbau untuk diambil oleh tingkat kecamatan saja. Jadi forum komunikasi pimpinan kecamatan yang mempelajari validitas dari yang diajukan oleh kepala-kepala desa. Dilihat kalau bisa, kemudian memang betul-betul tiada ancaman COVID-19-nya rendah, penularannya rendah, setelah ditinjau oke, camat mengeluarkan izin dengan sebelumnya konsultasi dulu kepada bupati. Kenapa? Yang tahu tentang status new normal secara keseluruhan, utamanya tentang reproduction number atau R0, atau effective reproduction number atau RT, yang tahu ya tingkat kabupaten ke atas atau yang sangat paham. Sehingga pada saat pengajuan dari kepala desa dipelajari oleh forum komunikasi pimpinan tingkat kecamatan, dikonsultasikan dengan kabupaten, kemudian mereka mengeluarkan izinnya. Izin ini akan direvisi setiap bulan. Bisa jumlahnya bertambah, bisa juga berkurang. Kalau ternyata yang setelah dikasih izin ternyata COVID-19-nya meningkat atau penularannya meningkat, ya akan dicabut. Jadi betul-betul kita buat sangat fair sekali, sangat-sangat fair. Jadi kalau memang tidak memenuhi syarat, ya udah tidak dibolehkan. Memenuhi syarat, lihat pada batas-batas tertentu. Kalau memang kemudian berkembang baik, lanjut. Kalau berkembang menjadi peningkatan penularannya semakin tinggi, dicabut kembali. Jadi sangat fair kita buatlah. Dan ini berlaku untuk semua agama. Jadi nanti muatan-muatan dari masing-masing agama akan kami diskusikan besok pagi. Ada rapat khusus Kementerian Agama. Ya mudah-mudahan setelah itu, mudah-mudahan dalam minggu ini sudah bisa kami terbitkan. Tentu saja di dalamnya kami buat banyak poin-poin tentang protokol kesehatan. Kalau kami sebutkan terlalu banyak mungkin. Lebih baik nanti saja setelah kami terbitkan. Rencana kami dalam minggu ini sudah akan kami terbitkan tentang revitalisasi fungsi rumah ibadah pada tatanan normal baru. Jadi kami namakan itu revitalisasi fungsi rumah ibadah pada tatanan normal baru. Ini tentu saja membutuhkan koordinasi yang sangat baik di tingkat bawah, karena tentu saja nanti kalau ada izin, diberikan izin, perlu ada
dibangun sistem pengamanannya, minta kemudian ada koordinasi yang baik antara unsur-unsur di kecamatan dengan unsur TNI, unsur kepolisian, dan unsur-unsur Kementerian Agama yang ada di daerah, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Tapi sebagaimana yang selalu saya sampaikan sebelumnya, memang semua kita, termasuk Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, sepakat kita sudah sangat rindu untuk kembali kepada rumah ibadah kita masing-masing. Dan ingin kita revitalisasi fungsi rumah ibadah dalam tatanan normal baru ini.